Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini saya kembali ingin berbagi kepada saudara-saudaraku dimanapun berada untuk senantiasa membagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya dasar atau pedoman hidup kita, terang bagi kita yang akan menuntun kita yaitu kepada jalan kebenaran. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah kita ambil dari Efesus 5 bab 6 1 sampai 9. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa saat ini saudara mengalami sukacita dan damai sejahtera, dan saudara mengalami kesehatan yang baik. Dan saya pun berharap dan berdoa supaya saudara selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan saya ingin meminta agar sekiranya saudara mau meluangkan waktu dan kesempatan pada saat ini, pada hari ini, untuk mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus 5 bab 6 ayat 1 sampai 9 ini untuk saudara, dan sangat penting untuk dipahami dan dimengerti. Maka untuk itu saya ingin menyampaikan ini supaya saudara juga mengalami yang namanya kasih karunia Roh Kudus yang senantiasa akan dimateraikan di dalam kehidupan saudara dimanapun berada. Dan dalam bacaan ini kita ambil dan kita mulai dari ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam ayat pertama ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita. Bahwa di mana kembali ia mengingatkan kita sebagai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, saudara. Dan supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudaraku yang terkasih, peran daripada sebuah peran dari orang tua, ayah dan ibu kita, itu luar biasa. Sehingga mungkin saudara seringkali menerima teguran oleh karena kita melakukan sebuah kesalahan. Karena mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Dan mungkin ketika saudara bersama dengan orang tua, mungkin saudara pernah mengalami ini. Saudara ditegur ketika saudara mengalami persoalan masalah, orang tua turut membantu
memberikan solusi. Dan mungkin ada juga di antara saudara yang dimana ketika ada persoalan di dalam keluarga kecilmu, dan ketika ada masukan ataupun solusi dari orang tua kita, tetapi saudara tidak menanggapinya ataupun mengabaikan hal ini. Karena mungkin di dalam hati saudara berpikir bahwa saya bukan anak kecil lagi, jadi saya bisa mengatur kok untuk keluarga saya. Mungkin saja saudara berpikir seperti itu. Akan tetapi saudara, pesan-pesan yang diberikan oleh orang tua kita itu ada maksud dan itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka sebagai orang tua tahu betul pribadi kita sejak dari kandungan kita sampai sekarang. Orang tua kita tahu betul seperti apa kita keinginan kita, apa kemauan kita. Orang tua sangat tahu sekali. Karena dia yang merawat kita, saudara. Maka dalam bacaan ayat pertama ini pesan sangat penting bagi kita. Apapun yang diberikan oleh orang tua, baik itu pendapat, baik itu solusi, baik itu kritikan, baik itu peringatan, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berkecil hati. Jangan merasa, saya bukan anak kecil lagi, kenapa mesti dinasihati terus. Saudara-saudara yang terkasih, sepintar apapun kita, sebijak apapun kita, secerdik apapun kita, sebenar apapun kita, saudara, kita akan tetap melakukan kesalahan. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Sehingga apa ya saudara? Di dalam kehidupan kita, peran orang tua sangat penting. Maka dalam ayat pertama ini saudara, bahwa hormat dan taatilah orang tua, ayah dan ibu, hargai mereka. Saudara, ketika saudara saat ini sudah besar, sukses, ingatlah orang tua. Yang telah merawat kamu sejak dari dalam kandungan sampai sekarang. Hormatilah mereka. Saudara, jaga mereka, peliharalah mereka. Jangan kamu jauhkan mereka. Jangan kamu abaikan mereka. Jangan karena kamu saat ini hidupmu senang, kamu lupa orang tuamu. Dan juga bagi saudara yang saat ini, yang mungkin juga sampai sekarang belum bisa, yang merasa yang belum bisa membahagiakan orang tua. Saudara, jangan memaksakan dirimu, saudara. Cukup kau berlaku baik dan bertindak dengan dasar kebenaran di dalam kehidupanmu, saudara. Ketika kamu hidup di dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, bersikap sesuai dengan kehendak Allah, bersyukur dan berdoa untuk selalu orang tua, itu suatu keberkahan, suatu kebersyukuran bagi orang tua kita. Mereka akan sangat merasa bahagia, saudara. Walaupun saudara tidak pernah memberi apapun kepada mereka. Karena pemberian terbesar untuk kehidupan kita, saudara, adalah doa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita masuk di dalam
ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, khususnya bagi seorang ayah, kita sebagai kepala keluarga, ini pesan yang sangat penting yang perlu dan harus kita lakukan untuk mengatur keluarga kita, saudara. Dalam hal kita mendidik anak-anak kita, jangan kita bangkitkan amarah kita kepada anak-anak, baik dengan tutur kata, dengan sikap, dengan perbuatan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tuhan menjelaskan di sini, kita harus mendidik mereka dengan kebenaran firman, saudara. Dengan ajaran dan nasihat Tuhan, kita ajarkan kepada mereka ajaran-ajaran yang baik. Saya kira dimanapun saudara berada, mengerti akan hal ini. Kemudian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu takut kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai seorang hamba atau sebagai suruhan, sebagai pekerja, mungkin kita seringkali mengalami persoalan atau masalah di dalam satu tempat. Oleh karena masalah yang begitu rumit, kadang kita melakukan kesalahan. Tetapi saudara, di sini saya ingatkan bahwa taatilah Tuhan, siapapun dia, baik dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Taatilah mereka, lakukan apa yang menjadi tugas kita, saudara, tetapi dengan didasari dengan kebenaran, bekerja dengan jujur, dengan penuh dengan terbuka. Karena memang ini sulit dilakukan dalam kehidupan kita, saudara, oleh karena segala kondisi dan situasi yang tidak mendukung, karena kita harus melakukan yang namanya harus melakukan kesalahan, walaupun kita tahu bahwa itu kita sudah melakukan kesalahan dengan sengaja. Nah, kembali lagi untuk ini saya mau ingatkan kepada kita, saudara, supaya saudara ingat hal ini, bahwa setiap dalam kehidupan ini, mari kita belajar bukan dari masa lalu, tapi kita belajar dari sebuah kesalahan. Itu yang sangat penting, karena itu akan membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin leluasa untuk berpikir, dan juga semakin besar untuk bertindak dan berkomitmen dalam melakukan pekerjaan kita. Dan selanjutnya, saudara, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, ia tidak memandang muka. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita, khususnya untuk tuan-tuan, ya bisa dibilang adalah bos-bos, ataupun yang menjadi penguasa dalam suatu perusahaan. Ini sangat penting, bahwa apapun kesalahan dari hamba-hambamu atau karyawan suruhanmu di bawahanmu, jangan memberikan ancaman apapun.
Karena Tuhan dan Tuhan kita adalah sama yang ada di surga. Nah, ketika seorang karyawan melakukan kesalahan, masa dibiarkan begitu saja? Mungkin ada yang bertanya demikian. Saudara-saudaraku terkasih, Allah memberikan kita pikiran, akal budi, memberikan kita strategi, cara berpikir yang benar. Tentu saudara sering melakukannya. Ketika saudara berhadapan dengan seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan saudara, tentu saudara tahu dengan cara bagaimana saya memarahi orang ini, dengan cara bagaimana saya menasihati orang ini. Apakah yang saya sampaikan nanti ini dapat menyenangkan atau bisa dia mengerti? Apakah yang akan saya sampaikan ini dia pahami? Nah, itu adalah namanya koneksi. Artinya kita harus tahu cara menempatkan sebuah kata atau kalimat, ataupun cara menasihati seseorang itu di tempat yang mana, di situasi yang seperti apa. Nah, itu yang harus perlu kita pelajari. Dan harus kita ketahui hal seperti ini, supaya ketika kita menasihati seseorang, ketika kita memberikan ilmu kepada seseorang atau siapapun, ataupun kita bertindak melakukan sesuatu kepada seseorang, kita harus tahu dulu, belajar dulu situasi dan kondisinya seperti apa. Apakah kalimat yang saya sampaikan ini tempatnya pada tempat yang pas? Apakah yang saya katakan ini dapat ia mengerti atau pahami? Atau ia akan marah? Tentu ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini untuk tujuan. Tapi kembali lagi, jangan memberikan ancaman apa-apa. Saudara manusia, boleh saudara memiliki semua apapun yang ada di dunia ini. Saudara boleh katakan bahwa saudara orang besar. Akan tetapi jangan merasa bahwa saudara yang paling penting yang ada di dunia ini. Jangan merasa tinggi hati. Jangan merasa sombong, angkuh jika tidak melihat yang di bawah. Nah, kembali lagi saudara, dasar di dalam hati kita itu adalah kebenaran. Yang mengerti hal ini, saudara, untuk memenangkan orang yang jauh daripada kehendak Allah itu, untuk memenangkan hati kita dengan apa, saudara? Dengan nasihat-nasihat yang lembut, penuh dengan belas kasih. Penuh dengan kesabaran. Orang itu berubah. Bukan proses yang singkat, saudara. Orang itu berubah butuh proses yang begitu panjang. Banyak hal, langkah-langkah yang perlu kita lewati, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajari. Tidak semudah. Butuh perjuangan, butuh tindakan, komitmen. Bahwa saudara benar-benar ingin hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, karena tema kita pada malam hari ini adalah taat akan kasih. Maka kasih di dalam hati kita ini sangat penting, saudara. Karena kasih itu murah hati, lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu setia, saudara. Kasih itu segalanya di dalam kehidupan kita. Ketika saudara kita membuat kesalahan terhadap kita, maka dengan tindakan apa yang akan kita lakukan? Tentu tindakan kasih. Kasih itu mengampuni, saudara. Bahwa kita akan mengampuni. Kasih itu penuh kesabaran, penuh cinta. Dan oleh karena begitu besar cinta kita,
maka kita memberikan dia nasihat, memberikan dia arahan, jalan yang baik. Ini harus kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, kasih itu lemah lembut, kasih itu banyak sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak batas. Dan biarlah kasih itu selalu bernyala-nyala di dalam hati kita, untuk kita selalu saling mengasihi satu dan yang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi orang tua kita, mencintai mereka dengan penuh kesabaran, penuh kesetiaan. Begitu juga dengan Tuhan kita, bos kita, siapapun itu, mengasihinya dengan penuh cinta. Jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka, supaya selalu diberkati segala usaha mereka, segala pekerjaan mereka, segala niat dan rencana mereka. Itulah kasih, saudara. Berdoa untuk orang tua yang sudah mendidik kita, yang merawat kita, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kelancaran dalam segala persoalan. Saudara-saudara yang terkasih, kasih itu begitu besar perannya dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk kita saling mengasihi satu dan yang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga dari permulaan itulah saudara akan berjalannya waktu, hingga kasih itu akan terus mengalir dan bekerja, terus memancar di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara pun nanti akan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus yang akan menuntun saudara kepada jalan kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita, untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya satu saat saudara pun bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi di depan semua orang, dimanapun saudara berada. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah taat dan kasih. Sehingga ketika kasih itu menyala di dalam hati saudara, maka di dalam kasih itu penuh dengan kesetiaan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebijaksanaan. Di dalam kasih itu penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kekuatan, penuh dengan harapan. Itulah kasih saudara. Sehingga saya berdoa kepada saudara dimanapun berada, supaya saudara selalu diberkati, diurapi oleh Roh Kudus untuk menuntun saudara kepada jalan kebenaran, dan memberikan selalu semangat kepada saudara untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan saudara. Juga memberikan saudara pengertian atau hikmat yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini, yang senantiasa akan menuntun saudara kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara terkasih, saya mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini saya kembali diberikan waktu dan kesempatan. Tidak lain oleh karena dorongan Roh Kudus yang bekerja, sehingga saya bisa kembali menyampaikan dan berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah taat dan kasih, yang kita ambil dalam Efesus 5 bab 6 1-9. Saudara-saudaraku, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saudara mau mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Semoga bermanfaat, dan dimanapun saudara berada, semoga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam.